Om Fabi juga mesti harus terima kasih karena proses di polisi sudah selesai. Sekarang sudah masuk ke tingkat kejaksaan. Sebagai orang beriman, kita saling mendukung dalam doa. Kita yakin dan percaya, kita pun doa untuk Om Fabi Bere tidak akan sia-sia. Kita tenang, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba juga berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membangunkan kami semua pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami masih menikmati hidup bersukacita dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami mohon Engkau datang dan curahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami mendoakan untuk Om Fabi Bere. Tuhan, berkas di kepolisian telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Dan pada hari ini Tuhan, ia akan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Kami percayakan masalah Om Fabi ke dalam tangan-Mu karena kami yakin percaya. Dengan adanya masalah ini, maka Om Fabi akan diperbaharui. Kiranya kami memohon kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau menambahkan iman bagi Om Fabi, tumbuhkan iman yang ia miliki Tuhan, biar selama kebersamaan kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu semuanya tidak akan sia-sia. Hamba yakin dan percaya bahwa di saat kami bekerja untuk Engkau, di saat kami memuji Engkau, maka Om Fabi akan mengalami perubahan dan ia akan menyangkal diri bahwa ia pernah bersalah, dan saat dia keluar ia menyangkal diri bahwa ia harus berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami semua telah diberkati. Amin. Firman yang kita baca untuk Om Fabi Bere pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 39 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Demikian firman Tuhan yang kita peroleh pada pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia orang mendengar firman Tuhan, simpan dalam hati dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salam untuk semua. Salam. Baik, terima kasih. Jadi kita pun tugas sebagai orang beriman, kita pun tugas yang pertama saling mendoakan juga. Jangan kita hanya berdoa untuk kita pun diri. Ingat, kita juga mesti mendoakan orang lain. Kebersamaan kamu selama ini di Dewan Tahanan Polres TTU, baik Om Fabi dengan semua di sini, kamu sudah merasakan suka duka dalam rutan Polres TTU, baik dalam hal makanan, hal minuman, hal istirahat. Kebersamaan kamu di sini, saya harap kamu jangan lupakan hal itu dalam sekejap. Yang lebih terutama kebersamaan kamu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini berdoa, baca Alkitab, terus beribadah. Ingat, itu tidak boleh kamu lupakan. Om Fabi ingat sampai sana kembangkan tambah ini untuk ini berharap kepada Tuhan sampai di rutan. Sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di sana. Baca selalu berpesan kepada kita supaya tetap sembahyang, karena dia di rutan, dia selalu mendoakan untuk kita semua. Dia malam-malam juga dia doakan untuk kita semua. Jadi sebuah harapan sampai sana tingkatkan lagi. Jangan sampai karena di sini sama-sama dengan saya kita sembahyang, tapi kita sampai di rutan sudah rasa sudah bebas. Lupakan doa dan lupakan Tuhan. Ingat, kamu boleh melupakan segala-galanya, tapi tidak boleh lupakan Tuhan dalam segala hal. Ingat, kita harus akui bahwa kita semua orang berdosa, kita semua orang bersalah. Kita harus akui itu. Dengan adanya kesalahan, dengan adanya masalah kita alami, kita harus minta kepada Tuhan supaya kita berani menyangkal diri. Dulu saya pelaku kejahatan ini, tapi setelah saya jalani, saya harus berubah. Ya sampai saya keluar, saya buat tambah masalah lagi, tidak boleh. Keluar harus ada perubahan. Ingat Om Fabi. Supaya perbaiki nama baik, perbaiki ini iman yang Om Fabi miliki. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah dihukum berapa kali. Ini kasus berapa kali saya dapat masalah.
Kalau saya begini terus, apa saya hidup nanti harus begini? Saya minta Tuhan yang tuntun saya sendiri, Tuhan yang tuntun saya kembali, Tuhan yang tuntun saya iman, biar saya tidak selalu tersesat dalam kehidupan. Ingat, Fabi masih ada istri, Fabi masih ada anak. Di sini kita semua juga hal yang sama. Ada yang ada istri, ada yang ada anak. Ada masih ada orang tua, ada masih adik kakak. Masih banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita hidup aja dalam satu masalah, hidup dalam melakukan kejahatan, hidup dalam melakukan tindak pidana, kapan kita berubah? Di sini semua mau setiap tahun kita hanya hidup dalam sel, pasti tidak ada yang mau. Ingat, sekiranya seorang pun memikir dapat masalah, itu karena apa? Kekurangan kita sendiri. Kita punya kekurangan apa? Kita hanya penuhi kemauan daging, kemauan tubuh. Sedangkan kemauan roh kita tidak pernah penuhi. Ingat, kita harus selalu berharap kepada Tuhan, biar Tuhan yang penuhi kita roh. Nah, Tuhan yang menuntut kita roh. Di saat kita roh kuat, kita roh bisa menuntut kembali kita lagi. Ingat itu. Nah, dan kita hanya mestinya kita punya tubuh, tapi kita roh kita buat cari pelapar mati ini. Jangan. Ini tempat untuk berubah. Ingat, ini tempat untuk berubah. Di rutan, di lapas juga begitu. Itu tempat untuk berubah, bukan tempat untuk dihukum. Kamu harus ingat. Itu tempat untuk merubah kamu. Suatu kelak keluar harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, bisa atau tidak? Bisa. Keluar harus berani katakan kepada masyarakat, berani katakan kepada keluarga. Ingat, Om Fabi sampaikan di istri anak, sampaikan di keluarga, sampaikan di tetangga. Saat bebas bahwa saya bukan Fabi yang dulu, tapi saya Fabi yang baru, karena saya sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Ingat, sampaikan semua yang ada di sini. Pasti serahkan ke kejaksaan, bukan seperti saya tidak doakan, semua harus berprinsip. Saya keluar, saya harus berubah. Bahwa saya bukan yang dulu lagi, tapi saya sudah diperbarui oleh darah Yesus. Ingat, karena di ayat yang kita 12 itu, kita pun pengharapan supaya Tuhan dengar kita pun doa. Tuhan kalau dengar kita pun doa, tapi kalau kita tidak imbangi dengan perbuatan, kira-kira bagaimana? Kita harus berdoa dan imbangi dengan perbuatan. Doa banyak, berbuat baik banyak. Doa banyak, bekerja banyak. Doa banyak, tinggalkan segala masalah. Doa banyak, tinggalkan segala kelakuan buruk. Doa banyak, tinggalkan segala kejahatan yang bikin seseorang. Ingat, ibadah keseimbangan. Jangan doa banyak, kejahatan makin banyak. Jangan. Doa banyak, kurangi kejahatan. Doa banyak, hilangkan kelakuan buruk. Ingat itu, supaya kita pun doa tidak sia-sia. Tadi kita baru menyanyi lagu, ikut saja Tuhan. Di ayat yang ketiga, coba kau baca. Ikut saja Tuhan di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu, C itu. Coba kita baca ini sama-sama. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu, dan padamu berserah. Kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri. Kita harus buang yang fana. Buang yang fana ini bukan berarti kita buang hal yang baik yang ada di dunia. Tidak. Buang kita pun kelakuan yang tidak baik. Buang kita pun sifat yang tidak baik. Buang kita pun pemikiran yang jelek-jelek itu. Kita harus berani menyangkal diri. Supaya Tuhan selalu hadir sama-sama dengan kita. Ingat itu. Om Fabi sampai sana ingat kekurangan dalam Om Fabi apa? Tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca ya kalau ada doa ikut. Ada ibadah ikut. Malam-malam berlutut sembahyang. Hari Minggu gereja ikut gereja. Karena apa? Membaca kitab tidak membaca. Tapi kalau dengan mendengar, Om Fabi bisa berubah. Jadi firman yang saya bawakan untuk minggu pagi, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi pada Om Fabi pada pagi hari ini bukan karena Tuhan hukum dia, tapi karena Tuhan berbaharui dia. Apa yang terjadi untuk kamu semua, bukan Tuhan menghukum kamu, tapi Tuhan yang berbaharui kamu semua. Ini firman yang saya bawa, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita ulang lagi menyanyi, lanjut.